Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in dan kita masih pada bab muqaddimah. Qala al-muallif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, adalah huruf tafsir untuk menjelaskan. U'allifu, aku menyusun. Maksudnya pengarang kitab memulai menyusun kitab ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan diurai oleh penulis. Walismu, yaitu kata bismi, itu kan sebenarnya terdiri dari dua kata ya, bi dan ismi ya. Jadi yang diurai di sini pertama adalah kata isim. Kata ism itu adalah mushtaqun ya, derivasi atau kata yang diambil minas sumui, dari kata as-sumu. As-sumu ini berarti wahwal uluwu, yaitu tinggi. Jadi as-sumu maknanya adalah tinggi. La minal wasmi, bukan dari kata wasm. Wahwal alamah, yaitu artinya alamah atau tanda. Nah, jadi kata ism itu sebagian ada yang berpendapat akar katanya adalah sumu, yang artinya tinggi, dan itu adalah para ulama Basriyin atau para ulama Basrah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ism itu diambil dari kata al-wasm yang artinya tanda, dan itu dianut oleh para ulama Kufah. Tapi di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari lebih cenderung kepada pendapat ulama Basrah, yaitu kata ism diambil atau merupakan derivasi dari kata sumu yang artinya tinggi. Selanjutnya wallahu, maksudnya adalah lafaz Allah pada kalimat bismillah. Alamun adalah isim alam. Lidzati, untuk zat, adalah nama untuk suatu zat. Nah, ini perlu diperhatikan ya, mengatakan bahwa Allah, lafaz Allah adalah alam lidzat, itu hanya boleh disebutkan ketika mengajar ya. Tapi tidak boleh disebutkan demikian pada hakikatnya karena Allah itu kalau disebutkan alam lidzat itu seolah-olah adalah sosok yang memiliki kepribadian seperti yang kita pahami selama ini ya. Kalau namanya alam atau nama, yaitu sesuatu yang bisa kita indra. Nah, tapi untuk pengajaran ya, untuk menjelaskan Allah ini kedudukannya di mana dalam kata ya, disebut Allah kedudukannya adalah sebagai alam lidzatin, adalah nama untuk suatu zat, al-wajibil wujudi, yang wajib ada. Nah, al-wajibil wujudi ini sebenarnya adalah susunan idhofah. Jadi al-wajib ini mudhof ilaih, mudhof di sini mudhof yang mushtaq atau mudhof yang seperti isim fa'il, isim maf'ul, dan beridhofah kepada yang ghairu mushtaq, yaitu atau beridhofah kepada yang jamid, maka mudhofnya boleh beralif lam. Adapun dia berharokat kasroh al-wajibi karena menjadi atau bayan bagi adzat. Sedangkan al-wujudi berharokat kasroh itu karena menjadi mudhof ilaih dari al-wajibi. Wa asluhu, dan asalnya, maksudnya lafaz Allah asalnya itu adalah ilahun, kata ilahun. Nah, ilahun ini apa artinya? Wahuwa, dan dia, maksudnya ilahun, ismu jinsin,
Kalau kita sambung cara bacanya wahwas mujinsin. Nah, kenapa dibaca begitu? Karena hamzahnya adalah hamzah wasol, bukan hamzah qata. Jadi kata ilah itu adalah isim jenis. Likulli, untuk setiap ma'budin yang disembah. Jadi ketika dikatakan ilahun, itu mencakup semua Tuhan, Tuhan yang disembah. Apakah itu Allah Subhanahu wa taala, apakah itu patung, apakah itu pohon, pokoknya segala yang disembah, apakah itu manusia yang didewakan, itu masuk dalam kategori ilah. Jadi masih umum. Summa, kemudian urifa, dimakrifahkan. Dimakrifahkan artinya kata ilah yang tadinya umum itu dikhususkan dengan bi'al, dengan menggunakan alif lam. Wa hudhifatil hamzatu. Nah, hudhifat ini fi'il madhi yang bersambung dengan ta ta'nits, namun di sini ta ta'nitsnya diberi harokat kasroh karena bertemu dengan sukun di depannya. Jadi untuk bisa membacanya harus diharokati ta ta'nitsnya. Kemudian hudhifati, dihapus al-hamzatu, huruf hamzah. Nah, itu kan ilahun, ada i di situ, dihapus. Tsummastu'mila, kemudian digunakan. Ustu'mila ini adalah fi'il madhi bina majhul, ya. Dari fi'il 6 huruf. Ustu'mila. Adapun nanti fi'il mudhari'nya yusta'malu. Nah, di sini dibaca tsummastu'mila, tidak dibaca tsumma ustu'mila. Kenapa? Karena alifnya adalah hamzah wasol. Fi, di dalam fil ma'budi, di dalam sesuatu yang disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi prosesnya lafaz ilahun itu ditambahkan alif lam. Nah, kemudian huruf hamzahnya dihapus. Kenapa ditambahkan alif lam? Untuk mengkhususkan penyebutan lafaz ilah atau Tuhan itu, yang tadinya semua Tuhan masuk dalam kategori ilah, ini mau dikhususkan kepada Tuhan yang memang layak dan benar-benar untuk disembah. Akhirnya nanti menjadi Allah, disebut menjadi Allah. Nah, prosesnya tapi tidak sampai di situ, tadi dilanjutkan wahwa, dan dia yaitu lafaz Allah alismul a'dhamu, adalah nama yang agung, indal aktsari, menurut al-aktsari, mayoritas para ulama. Nah, jadi Allah itu menurut mayoritas para ulama adalah disebut alismul a'zam, nama yang agung. Nah, tetapi Imam An-Nawawi sebagaimana dijelaskan kitab I'anah lebih memilih bahwa lafaz Allah itu lebih memilih dimaknai dengan Al-Hayyul Qayyum. Kita lanjutkan. Walam, dan tidak yusamma, dinamai. Ini peraturan, ya. Peraturan, dan tidak dinamai bihi, dengannya, yaitu dengan lafaz Allah. Ghairuhu, ghairu menjadi naibul fa'il dari yusamma, selainnya. Nah, jadi tidak boleh selain Allah itu dinamai dengan nama Allah. Walau ta'annutan, walaupun ta'annutan ini mansub sebagai khobar dari kana dan isim yang dibuang. Jadi walau kana ta'annutan, walaupun penamaan itu tujuannya adalah untuk fanatisme, maksudnya saking fanatiknya gitu kepada Allah sampai-sampai menamai anak itu dengan nama Allah. Itu pun tidak boleh. Saking ngefansnya sama Allah itu dikasih nama pakai Allah, itu enggak boleh. Bahkan ada dikisahkan sebuah riwayat bahwa
ada seorang wanita yang menaim anaknya dengan Allah gitu, maka anak tersebut disambar petir lalu terbakar. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi kalau kita lihat ya proses perubahan dari lafaz Allah itu dari lafaz ilah kepada lafaz Allah itu ada 5 proses. Yang pertama yaitu memasukkan alif lam kepada lafaz ilah. Kemudian yang kedua dihapus tadi ya, dihapus huruf hamzahnya ilah, dan huruf atau maaf, harokat hamzahnya itu i-nya itu kemudian dipindahkan kepada lam yang sebelumnya. Jadi awalnya itu kan al-ilahu. Nah, setelah dihapus hamzahnya, kemudian dipindahkanlah harokatnya itu kepada lafaz kepada huruf lam, sehingga jadilah alilahu. Jadilah alilahu. Kemudian sudah 3 ya tadi, memasukkan al, kemudian memindahkan harokat hamzah kepada huruf yang sebelumnya yaitu huruf lam, kemudian menghapus hamzahnya, dan proses yang keempat adalah mengidghamkan, yaitu mengidghamkan lam yang pertama kan tadi alilahu ya, alilahu, kemudian diidghamkan lam yang pertama kepada lam yang kedua. Nah, sehingga menjadi Allahu. Proses yang kelima yaitu membuat lamnya menjadi tabkhim. Kenapa ditabkhim? Yang tadinya la menjadi lo, itu untuk mengagungkan ya. Karena tabkhim itu artinya tebal, berarti lebih agung atau lebih mulia dibandingkan dari tarqiq yang tipis yaitu kata la. Jadi Allah akhirnya menjadi Allahu. Sebenarnya kalau diteliti lebih mendalam lagi itu ada 6 proses, yaitu pada proses idgham ya. Pada proses idgham di mana lam yang pertama ketika mau diidghamkan ke lam yang kedua itu disukunkan dulu. Jadi alilahu, linya itu disukunkan dulu menjadi Allahu setelah ditabkhim. Nah, kita lanjutkan berikutnya lafaz Ar-Rahman. War-Rahmanur Rahimu. Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifatani adalah 2 sifat. Buniyata yang dibentuk keduanya. Buniyata ini adalah fi'il madhi majhul ya. Ta'nits bersambung dengan ta ta'nits dan alif tasniyah. Buniyata timbangan fu'ilata. Lil mubalaghati untuk mubalaghah, artinya untuk kata yang berlebih, kata yang mengandung makna berlebihan. Min rohima, dari fi'il rohima. War-Rahmanu, dan lafaz Ar-Rahmanu ablaghu, adalah lebih mubalaghah lagi. Minar rahimi, dari kata ar-rahimi. Kenapa? Li'anna, karena bahwa ziyadatal bina'i, bertambah susunan huruf dalam kata bina, ya kita artikan sebagai susunan huruf kata atau bertambahnya bina, bisa dimaknai dengan susunan huruf dalam kata. Tadullu, itu menunjukkan, menjadi khobar dari anna, jumlah fi'liyahnya, ala, atas ziyadatil makna, pertambahan makna. Makna ini termasuk dari isim maqsur karena akhirnya adalah huruf alif yang ditulis dengan alif maksurah, harusnya ziyadatil makna'i, tapi karena alif itu tidak bisa menerima harokat, maka harokatnya terputus hanya pada huruf sebelum alifnya. Adapun
harokat alifnya itu muqaddarah. Di sini karena berposisi sebagai mudhof ilaih, maka kasrohnya kasroh sebagai tanda khafat dari al-makna itu muqaddarah. Waliqaulihim, nah ada dua alasannya. Waw berarti maktub, waw huruf atop, liqaulihim maktub kepada li'anna. Alasan yang kedua kenapa kata ar-Rahman itu lebih ablagh atau lebih mubalaghah dari rahim, karena ada perkataan para ulama waliqaulihim, dan karena perkataan mereka rahmanud dunya wal akhirati. Rahmanud dunya wal akhirati. Sifat rahmannya Allah itu mencakup dunia wal akhirati dan akhirat. Wa rahimul akhirati, dan sifat rahimnya Allah mencakup di akhirat. Jadi nampak ketika ulama menyebutkan rahmanud dunya wal akhirati, itu menunjukkan bahwa rahman itu lebih mubalaghah karena cakupannya di dunia dan di akhirat. Sedangkan ketika para ulama menyebutkan rahimul akhirah, itu menunjukkan rahim berarti di bawah rahman. Nah, dari sisi cakupannya, kenapa? Karena di sini hanya menyebutkan untuk akhirat saja. Wallahu a'lam bishawab.